Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayus Sakti Sandalayuk dengan nomor NIM 21030150283 dari kelas PJKRE. Pada bab 2 kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerak bayi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Adapun faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan janin adalah: yang pertama, gizi makan ibu. Yang kedua, aktivitas fisik dan kondisi emosional. Yang ketiga, penyakit yang diidap ibu. Dan keempat, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu yang lainnya. Yang pertama, pengaruh gizi. Pengaluran gizi yang baik akan berpengaruh positif, sedangkan bila kurang baik maka pengaruhnya negatif. Yang kedua, pengaruh aktivitas fisik dan kondisi emosional. Aktivitas fisik yang berat bisa menyebabkan keguguran kandungan, apalagi bila dilakukan pada bulan-bulan awal kehamilan, dan kondisi emosional ibu hamil tidak stabil, misalnya sering marah-marah atau selalu sedih, bisa berakibat tidak baik terhadap perkembangan jiwa bayi yang akan dilahirkan. Yang ketiga, pengaruh penyakit. Penyakit yang diderita ibu pada saat hamil bisa berakibat negatif kepada janin yang dikandung, atau terbentuknya organ-organ tubuh janin yang tidak sempurna atau cacat. Yang keempat, pengaruh obat-obatan, alkohol, dan rokok. Pengaruh ini bisa terjadi pada awal kehamilan. Anak yang dilahirkan oleh ibu pecandu alkohol kadang mengalami penyimpangan kelahiran yang disebut fetal alcohol syndrome, dan ibu hamil perokok berpengaruh negatif terhadap janin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang pertama, keturunan. Yang kedua, pengaruh gizi. Ketiga, pengaruh perbedaan suku. Yang keempat, pengaruh perbedaan musim dan iklim. Yang kelima, pengaruh penyakit. Yang keenam, pengaruh himpunan psikososial. Yang ketujuh, pengaruh urbanisasi. 8, pengaruh jumlah keluarga dan status sosial ekonomi. Dan yang kesembilan, kecenderungan sekular. Perkembangan fisik dan gerak bayi. Untuk mengetahui perkembangan janin, diperlukan alat-alat yang canggih. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan cara mencoba pada perut ibu atau melalui apa yang dirasakan oleh ibu hamil. Perkembangan fisik. Masa bayi adalah masa sejak individual dilahirkan sampai berusia 1 atau 2 tahun. Pertumbuhan fisik sesudah lahir merupakan kelanjutan dari pertumbuhan pada saat masih dalam kandungan. Nah, di sebelah kiri adalah gambar perubahan bentuk dan proporsi manusia mulai dari janin sampai jadi dewasa. Beberapa sifat dari proses kematangan adalah sebagai berikut. 1. Pola perilaku baru muncul secara tiba-tiba. Yang kedua, permunculan kemampuan tertentu tidak merupakan hasil kegiatan belajar atau berlatih. Yang ketiga, ada keanehan pola-pola perkembangan pada subjek yang berbeda pada spesies atau rumpun yang sama. Yang keempat, pola perkembangan terwujud dalam tahapan yang berurutan. Yang kelima, pertumbuhan fisik dan biologis terjadi ke arah status matang dan terjadi secara meningkat. Perkembangan gerak bayi yang akan dikemukakan meliputi 2 macam bentuk perkembangan, yaitu 1. Perkembangan gerak berpindah atau incomotion. Yang kedua, perkembangan gerak memegang. Pada tabel berikut ini merupakan tahap perkembangan gerak berpindah. Adanya 6 kecenderungan sifat perkembangan yang ada di dalam proses gerak, yaitu 1. Peralihan dari melihat suatu objek ke arah usaha yang menjangkaunya. Kedua, koordinasi mata dan tangan yang sederhana berkembang ke arah usaha yang makin baik untuk melakukan aktivitas memainkan objek tertentu menggunakan tangan yang lebih baik. 3. Usaha yang dilakukan berkembang dari keterlibatan prototan secara maksimal ke arah keterlibatan yang minimum atau gerak semakin efisien. 4. Aktivitas otot besar lengan dan bahu ke arah aktivitas otot-otot halu jari-jari. Kelima, gerakan memanipulasi objek menggunakan tangan secara kasar terhadap kontrol gerak yang lebih baik menggunakan ibu jaringan dan jari-jari yang lain. 6. Menjangkau dan memanipulasi menggunakan kedua tangan ke arah penggunaan satu tangan tertentu. Adapun 3 periode perkembangan intelektual pada diri manusia, yaitu 1. Periode sensor gerak. Yang kedua, periode persiapan dan organisasi operasi konkret. Dan yang ketiga, periode operasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih.